Shalom, shalom sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam acara P dan J, belajar dari Katekismus Heidelberg. Hari ini kita masuk pada bagian yang kedua. Di bagian yang kedua ini, saudara, kita akan belajar tentang kelepasan manusia. Dan kita masuk pada minggu yang kelima. Tapi sebelum saudara kita belajar bersama, saudara, saya ajak kita untuk berdoa lebih dulu, memohon pimpinan Allah supaya kita boleh diberkati di dalam kita belajar bersama. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, hati kami melimpah dengan rasa syukur karena Tuhan boleh memberkati kami semua. Terima kasih untuk kesempatan yang indah ini kami boleh belajar bersama dari Katekismus Heidelberg. Berkati hamba-Mu yang berdosa yang hina ini. Berkati para pendengar yang mendengarkan program ini. Beri kepada kami kehausan untuk belajar dengan sungguh-sungguh tentang kebenaran firman-Mu, supaya hidup kami tidak diombang-ambingkan oleh arus dunia, oleh ajaran-ajaran yang tidak berlandaskan firman Tuhan. Di dalam Yesus Kristus hamba berdoa. Amin. Saudara, di minggu yang kelima ini kita belajar tentang cara luput dari hukuman Allah. Tapi sebelumnya saya ajak kita untuk membaca salah satu bagian firman Tuhan di dalam Injil Matius. Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ke-26. Saya akan bacakan untuk saudara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saudara, di bagian yang kedua ini kita masuk pada minggu yang kelima. Dan minggu yang kelima pertanyaannya adalah pertanyaan yang ke-12. Menurut hukum Allah yang adil itu, kita patut mendapat hukuman di dunia ini dan di akhirat. Maka, adakah cara kita dapat luput dari hukuman itu dan beroleh kembali anugerah Allah? Jawabannya, Allah menghendaki supaya tuntutan-tuntutan keadilannya terpenuhi, baru dia mendapatkan jalan kelepasan itu, ya. Oleh karena itu kita wajib melaksanakan pelunasan sepenuhnya, baik dengan usaha sendiri atau oleh upaya pihak lain. Nah, saudara yang dikasih Yesus Kristus, dalam bagian pertama, ya, pelajaran pertama tentang doktrin kejatuhan manusia, kita belajar bahwa hukum Taurat itu menunjukkan, menelanjangi siapa sebenarnya manusia itu. Manusia ditunjukkan, diarahkan bahwa dia ini adalah orang yang jatuh dalam dosa, menerima dosa warisan dan juga dosa perbuatan sendiri. Mereka berada dalam murka Allah, ya. Mereka ada dalam kepapaan, kesengsaraan yang besar. Nah, apakah berhenti sampai demikian, saudara? Tidak. Ada jalan lain supaya luput dari hukuman dan kembali menerima anugerah Allah, yaitu melalui Injil Yesus Kristus. Nah, ini sudah ditekankan oleh Luther, diajarkan oleh Luther. Luther mengajarkan manusia itu jatuh, ya, sudah rusak total, ya, secara total definitif, ya. Tetapi tidak berhenti di situ, ya. Ketika manusia jatuh dalam dosa, Luther mengarahkan manusia ada kabar baik, ya, ada kabar sukacita. Apa itu? Yaitu gospel, Injil, yang menjadi harapan, ya, dapat mengeluarkan keterpurukan manusia itu. Nah, ini sudah kita pelajari pada bagian yang pertama. Nah, saudara, sebenarnya ketika mau sadar
siapa dirinya dan mengakui dirinya sebagai orang yang tidak taat kepada Allah dan layak untuk menerima hukuman, maka akan memahami arti yang sebenarnya tentang kasih Allah, tentang keselamatan, tentang anugerah, tentang kebahagiaan yang sejati, saudara. Tapi kalau tidak memahami tentang siapa diri manusia, ya nggak akan sanggup memahami begitu besarnya anugerah Tuhan yang dilimpahkan kepada kita. Saudara, ketika kita belajar tentang doktrin kejatuhan manusia, kita dibawa ya ke belakang, menengok ke belakang, bahwa manusia sebetulnya tidak demikian rusaknya, karena memang dirancang oleh Allah menurut gambar dan rupa Allah, tetapi jatuh di dalam dosa. Tidak hanya berhenti menengok ke belakang, tapi diarahkan ke depan, bahwa telah disediakan jalan keluar, jalan keselamatan, jalan kelepasan melalui Injil Yesus Kristus ini ke depan. Jadi saudara yang dikasihi oleh Kristus, Katekismus Heidelberg ini menunjukkan ya, kalau kita manusia itu jatuh dalam dosa dan mendapatkan hukuman baik di dunia maupun di akhirat, maka caranya bagaimana supaya tidak dihukum dan memperoleh kasih karunia Allah? Yang menunjukkan harus memenuhi tuntutan keadilannya, keadilan Allah, ya, memenuhi tuntutan keadilan Allah. Oleh karena itu kita wajib melaksanakan pelunasan hutang kita. Nah, saudara, kita adalah orang yang berhutang kepada Allah. Dan hutang itu harus dibayar, harus dilunasi. Kita hutang kebaikan Allah. Kita sebenarnya sulit untuk memahami kebaikan Allah, ya. Dan ini menjadi masalah sebenarnya. Masalahnya itu bukan problem of evil, tapi sebenarnya problem of good. Kita terlalu banyak menikmati anugerah Tuhan. Contoh saja, kita bisa menikmati matahari, kita bisa menikmati udara, ya, menikmati alam raya yang sejuk ini. Dan ini sebenarnya masalah, saudara. Mana nggak sadar sebenarnya manusia itu ada dalam muka Allah, tetapi Allah terlalu baik, ya, terlalu baik kepada manusia. Sudah berbuat jahat, tetap menerima kebaikan Tuhan, menerima perlindungan Tuhan, menerima anugerah Tuhan. Ini kan istilah bahasa Jawanya itu kurang apa Tuhan itu, ya, untuk kita semuanya itu, untuk manusia yang berdosa ini. Tidak sadar kalau dirinya itu adalah orang yang patut dimurkai, patut menerima hukuman. Ini problem, saudara, problem of good. Dan mestinya kita sadar bahwa kita ini wajar kalau kita menderita, wajar kalau kita itu mengalami kesengsaraan, karena memang akibat dari dosa kita, ya, dosa kita. Tapi Tuhan itu baik. Nah ini, saudara, Tuhan menuntut supaya kita ini melunasi hutang kita kepada Allah. Kita tidak berhutang kepada iblis. Dan sekali lagi, kita tidak berhutang kepada iblis, tapi berhutang kepada Allah. Dan juga jangan dibalik, saudara, karena ada ketika seseorang sudah ambil bagian dalam pelayanan Tuhan atau memberi persembahan buat Tuhan, dalam tanda kutip taat, ya, dia sudah menjadi kehidupan taat atas perintah Tuhan,
lalu mengklaim Allah berhutang kepada kita, ya, klaim janjinya. Nah, ini salah, saudara. Pemahamannya demikian salah, tidak ada dalam Alkitab. Allah tidak pernah berhutang sedikit pun terhadap kita, terhadap manusia, terhadap ciptaannya. Tetapi manusialah yang berhutang kepada Allah. Nah, saudara, sikap mentalitas ini harus tertanam dalam hati kita, saudara sekalian. Sikap kalau kita ini berhutang kepada Allah dan harus melunasi kepada hutang-hutang itu harus tertanam dalam diri kita. Sama seperti Paulus. Paulus itu mengatakan, aku berhutang, ya, kepada Allah dan kepada sama. Maka hidupnya dia selalu, ya, memberitakan Injil, melakukan pekerjaan Tuhan, karena dia sadar kalau dirinya itu berhutang. Ia berusaha untuk melunasi hutangnya kepada Allah, membayar hutangnya kepada Allah. Ini sikap yang benar demikian, saudara. Bukan kita yang menghutangi Allah, Allah yang berhutang kepada kita dengan dalil Tuhan harus membayar hutangnya kepada kita supaya kita mendapatkan berkat lebih banyak. Ini jelas-jelas salah dan tidak ada di dalam firman Tuhan. Ya, saudara yang dikasihi Yesus Kristus, di samping berusaha untuk melunasi hutang, tapi tidak mungkin manusia bisa melunasi hutang itu. Ya, ada usaha lain, upaya lain dari pihak lain. Siapa itu? Yaitu Yesus Kristus. Injil Yesus Kristus ini, saudara, Injil Yesus Kristus inilah yang meredakan murka Allah. Yesus Kristus yang tersalibkan, ya, yang berteriak Eli Eli lama sabachthani, ini yang meredakan murka Allah yang ditimpakan kepada manusia. Mestinya manusia yang menerima murka itu, tapi Tuhanlah yang menanggung murka Allah itu di atas kayu salib. Guna apa? Untuk melunasi hutang-hutang dosa kita. Ia bayar oleh Yesus Kristus dengan darahnya yang mahal, lunas dibayar hutang-hutang kita. Ini kan sesuatu hal yang membahagiakan, saudara. Ya. Sebenarnya sudah cukup, kita nggak dukung aja sudah nggak cukup, sudah cukup itu. Kita mendapatkan keselamatan sudah cukup. Jangan berusaha mengklaim janji Tuhan. Kalau kita menghutangi Tuhan, jangan sampai terjadi dalam diri orang percaya. Karena sesungguhnya kita yang berhutang. Saudara yang dikasihi Kristus, biarlah pelajaran ini boleh menolong kita, menyadarkan diri kita kalau kita ini adalah orang yang terus-menerus berhutang, dan terus-menerus kita berusaha menyenangkan hati Bapa di surga dan Tuhan Yesus Kristus dengan apa? Dan menjalankan kehendak dan rencananya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.